Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini pembelajaran kedua pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Bapak akan melanjutkan kembali pokok bahasan yang sedang kita pelajari bersama, yaitu meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasannya dunia akan mengalami kehancuran. Nah, anak-anak sekalian, kita harus semakin meyakini bahwa hari akhir itu akan ada. Hanya saja waktunya tidak kita ketahui, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian yang perlu diketahui, selain arti iman kepada hari akhir, juga kalian harus mengetahui dalil-dalil atau alasan-alasan dari Al-Quran, dari hadis, ataupun secara akli berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan kepada keadaan alam. Kemudian yang harus diketahui juga macam-macam hari kiamat, ya, macam-macam hari kiamat. Kemudian bagaimana gambaran peristiwa hari kiamat. Kemudian tahapan peristiwa setelah hari kiamat itu apa saja. Dan akhirnya kita harus tahu bagaimana sikap yang harus kita lakukan sekarang. Dan apa hikmahnya atau manfaatnya kita mempelajari iman kepada hari akhir. Kemudian nanti kalian mengerjakan kuis atau tugas yang Bapak berikan di akhir pembelajaran ini. Baik, Bapak akan lanjutkan. Untuk dalil atau alasan-alasan yang memperkuat adanya hari kiamat itu dalam Al-Quran, dalil nakli, antara lain ada di surat Al-Hajj ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi jelas, yang pertama dalil ini kiamat pasti datang, kemudian manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian surat Ali Imran ayat 185 yang mungkin potongannya sering kita baca atau kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Nah, bagaimana tentang kematian itu? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, waktunya, tempatnya, kemudian sababiah atau penyebabnya. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, idza mata ahadakum faqad qamat qiyamatuhu. Bila mana salah seorang dari kamu mati, maka sungguhnya kiamatnya telah tiba. Nah, itulah mungkin tentang masalah kematian. Dalil-dalilnya masih banyak, ya, di Al-Qur'an, antara lain surat Al-Qari'ah yang awalnya bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah
wa ma adraka mal qari'ah, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 sebagiannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seterusnya, yang menjelaskan tentang gambaran keadaan hari kiamat diawali dengan gempa yang sangat besar sekali. Manusia seperti aneh-aneh. Kemudian anak-anak sekalian, dipercepat waktunya supaya tidak terlalu memakan banyak kuota ya. Macam-macam kiamat ada 2 macam. Yang kita ketahui ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu ingat saja dengan sukro, kecil ya, kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro, nah ada kata-kata bro, itu adalah besar. Kiamat sugro itu contohnya seperti kematian seseorang, kemudian adanya bencana-bencana alam, banjir, longsor, tsunami, ya, gunung meletus dan lain-lain. Itu kategorinya masuk kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro, kiamat besar, adalah kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta, bertabrakannya planet-planet. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran banyak ya. Nanti kalian silakan pelajari buku pendampingnya, materinya di sini sudah ada. Baca tolong Arabnya, kemudian baca pula artinya supaya semakin yakin bagi kita bahwa kiamat itu ada atau akan terjadi. Nah, untuk 2 macam kiamat ini rupanya cukup dulu, silakan nanti kalian memperdalam sendiri. Kemudian bagaimana manusia keadaannya apabila sudah terjadi kiamat kubro? Ciri-cirinya mungkin di buku-buku lain itu disebutkan, antara lain matahari terbitnya dari sebelah barat, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian perilaku manusia sudah seperti binatang, kemudian juga manusia sudah menyerupai lawan jenis atau berperilaku yang tidak sesuai kodratnya selaku laki-laki atau selaku perempuan, bahkan sebaliknya. Nah, itu adalah gambaran tentang ciri-ciri kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, manusia nanti kalau sudah meninggal maka masuk ke alam barzah ya. Apa itu alam barzah? Yaitu alam kubur. Nah, kemudian dari alam kubur manusia nanti akan dibangkitkan. Tentu saja diawali kiamat ini oleh tiupan malaikat Israfil itu ya. Kemudian di alam bangkit atau ba'ats, manusia akan dibangkitkan menuju ke alam berikutnya, yaitu alam mahsyar. Di alam mahsyar manusia dikumpulkan semuanya. Gambarannya laksana seperti jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kelak seperti itu. Kemudian di yaumil mahsyar manusia kumpul akan mengalami atau menuju ke alam hisab. Apa itu alam hisab? Yaitu alam manusia akan dikumpulkan. Ya, akan dikumpulkan. Akan dihitung, ya, akan diperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Kemudian masuk ke yaumul mizan atau alam penimbangan, nanti ditimbang amal baik dan buruk manusia. Barulah di situ ada keputusan bahwa manusia itu akan masuk ke surga atau ke neraka setelah menerima
kitab atau buku catatan amalnya, kalau diterimanya dengan tangan kanan, maka dia akan selamat, sukses menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tapi jika diterima catatan amal dari tangan kiri atau bahkan ditimpakan ke punggungnya, maka itu adalah pertanda atau alamat manusia tersebut akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksaan-siksaan yang mengerikan. Nah, anak-anak sekalian, untuk itu kita harus bersiap diri ya. Bagaimana perilaku yang harus kita lakukan sekarang? Antara lain, pertama kita mawas diri, muhasabah, sudah sejauh mana saya beramal baik. Kemudian saya pernah berbuat jelek atau berbuat dosa baik kepada Allah, kepada manusia. Nah, sekarang tinggal kita memperbaiki untuk kehidupan berikutnya supaya baik dunia dan nanti bekal ke akhirat. Yang berikutnya, perilaku kita selalu berzikir dan berdoa serta bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gemar mencari ilmu ya. Karena ilmu ini adalah bekal untuk kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita rajin menuntut ilmu, rajin belajar, akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang berbuat yang lebih banyak manfaatnya lagi. Hindari atau kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Lalu berusaha untuk menundukkan hawa nafsu jelek ya. Kalau ada keinginan untuk berbuat jelek, secepat kilat kita harus mengalahkan atau merubah supaya kita tetap suci, bersih, dan juga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga dan memelihara kelestarian alam juga, ini bagian daripada perilaku kita untuk keseimbangan alam dan juga manfaatnya dirasakan, oksigen yang cukup untuk kita. Yang terakhir anak-anak, hikmahnya atau manfaatnya, faidahnya kita beriman kepada hari akhir itu antara lain menjadikan hidup rajin dan semangat dalam beribadah. Nah, ini nih penting ya. Kita harus rajin dan semangat dalam beribadah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersikap waspada, hati-hati dalam bertindak, jangan sampai banyak berbuat dosa. Yang ketiga, hidup kita akan tenang, damai, dan tentram kalau kita sudah yakin bahwasanya ada keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat. Lalu semangat kita menuntut ilmu dan tadi beribadah. Kemudian mendorong berperilaku baik, mencegah berperilaku buruk. Nah ini ya. Yang berikutnya memperoleh atau menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kemudian akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan mendapatkan kenikmatan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Jannatul Aden, ya, dan surga-surga yang lainnya. Terhindar kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, baik neraka Jahanam, Jahim, Lado, Khutoma, Sa'ir, Sakor, Hawiyah, yang di neraka tersebut penuh dengan siksaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau taufik dan hidayah selamanya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam kehidupan ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak suatu saat apabila kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal-amal baik, dan juga tadi berharap
kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itulah materi anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kiamat di pertemuan 2 ini. Nah, mulai sekarang ada tugas untuk pengisian buku pendamping ya. Jangan lupa pengisian buku pendamping untuk bab 1 halaman 8, 9, dan 10. Sekali lagi, diisi buku pendampingnya halaman 8, 9, dan 10. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang Bapak perbuat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.